teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas fenomena langka yaitu gerhana matahari. Dan bagaimana kejadian ini ternyata mempengaruhi sesuatu yang tidak kita duga-duga, yaitu percepatan gravitasi bumi. Ya, fenomena yang terlihat sederhana itu sebenarnya menyimpan fakta ilmiah yang menarik. Disimak baik ya teman-teman. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga bayangan bulan menutupi sebagian atau seluruh sinar matahari. Hal menarik lainnya, gerhana total hanya terjadi di lokasi yang sama setiap 350 tahun sekali. Pada 9 Maret 2016, Indonesia menjadi salah satu negara yang dilintasi gerhana matahari total. Sebuah peristiwa bersejarah bagi kita semua, bukan? Namun, apakah Anda tahu bahwa gravitasi di bumi bisa berubah saat gerhana terjadi? Nah, di video kali ini kita akan melihat hasil penelitian tentang bagaimana percepatan gravitasi bumi menurun saat gerhana matahari terjadi. Disimak dan dilihat baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang dan tujuan eksperimen. Nah teman-teman, penelitian kali ini itu dilakukan oleh Universitas Ahmad Dahlan, yang dimana penelitian kali ini itu dilakukan untuk menguji apakah benar percepatan gravitasi bumi berubah selama gravitasi bumi. Secara teori, ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus, bumi mengalami tarikan gravitasi tambahan dari bulan dan matahari. Hal ini dapat menyebabkan sedikit perubahan pada nilai percepatan gravitasi di permukaan bumi loh teman-teman. Di samping situ ada contoh gambar ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Nah, tujuan utama dari eksperimen ini adalah memverifikasi teori tersebut dengan menggunakan alat modern, yaitu Microcomputer Based Laboratory atau yang disebut dengan MBL. Sebuah metode yang memungkinkan pengambilan data secara akurat dan real time loh teman-teman. Di situ ada contoh gambar dari MBL. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Tim peneliti kali ini menggunakan metode yang sederhana tetapi efektif loh teman-teman, yaitu gerak jatuh bebas dengan bantuan komputer. Magnet kecil dijatuhkan melalui koil yang terhubung ke laptop melalui sound card, dan waktu jatuh benda direkam menggunakan software Audacity. Dengan menghitung waktu dan ketinggian jatuh, nilai percepatan gravitasi bisa diperoleh. Nah, teman-teman juga bisa lihat gambaran dari software Audacity yang udah kami cantumkan di PPT teman-teman. Data dikumpulkan dalam 3 fase gerhana matahari di Yogyakarta, yaitu yang pertama ada fase kontak pertama yang merupakan saat bulan mulai menutupi matahari. Yang kedua, ada fase puncak gerhana yang dimana ketika gerhana mencapai titik maksimal. Dan yang terakhir itu ada fase kontak akhir yang dimana saat bulan mulai meninggalkan matahari. Oh iya teman-teman, setiap fase itu diukur sebanyak 10 kali untuk memastikan akurasi data ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di samping situ sudah kami berikan gambaran fase gerhana matahari. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dari hasil eksperimen tadi telah ditemukan bahwa di percepatan gravitasi berkurang secara signifikan loh teman-teman selama proses gerhana tersebut. Sebelum gerhana terjadi, nilai percepatan gravitasi tercatat sebesar 9,80 meter per second kuadrat. Namun, saat kontak pertama antara bulan dan matahari, nilainya menjadi turun teman-teman, menjadi 9,54 meter per second kuadrat. Penurunan terbesar terjadi
terjadi pada puncak gerhana dengan nilai gravitasi mencapai 8,87 meter per second kuadrat, teman-teman. Artinya terjadi penurunan sebesar 9,45%. Banyak banget ya, teman-teman. Nah, setelah puncak gerhana terjadi, percepatan gravitasi mulai meningkat kembali, teman-teman, pada fase kontak terakhir. Nilainya naik menjadi 9,60 meter per second kuadrat. Dan akhirnya kembali normal seperti gerhana berakhir. Nah, berikut adalah grafik yang menggambarkan perubahan percepatan gravitasi pada setiap fase gerhana. Anda bisa melihat penurunan signifikan saat puncak gerhana. Nah, kita bisa lihat pada non-gerhana berada di 9,8 meter per second kuadrat. Pada fase pertama berada pada 9,6 meter per second kuadrat. Pada fase kedua berada pada 9 meter per second kuadrat. Dan pada fase terakhir ini sama letaknya dengan fase pertama, yaitu pada 9,6 meter per second kuadrat. Fenomena ini terjadi karena bumi mengalami ketarikan gravitasi dari bulan dan matahari secara bersamaan dan searah, sehingga gaya gravitasi total di permukaan bumi itu sedikit berkurang, teman-teman. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, ada kesimpulan dan relevansi. Kesimpulannya adalah eksperimen ini membuktikan bahwa percepatan gravitasi bumi memanglah mengalami penurunan selama gerhana matahari. Hal ini menunjukkan bagaimana fenomena alam tidak hanya indah untuk dinikmati, teman-teman, tetapi juga bisa menjadi sarana pembelajaran ilmiah. Penelitian seperti ini, teman-teman, yang sangat penting untuk pendidikan fisika, karena siswa dapat belajar dari fenomena alam secara langsung, teman-teman. Dengan begitu juga pelajaran fisika tidak lagi terasa abstrak loh, tetapi bisa dipahami melalui pengalaman nyata. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi nih, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ini memberikan wawasan baru tentang gerhana matahari dan bagaimana ilmu fisika bekerja di dunia nyata. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, teman-teman, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dadah! See you next time. Thank you for watching.